Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, yaitu saya Fal Mulkiyat Zikron dan teman saya David Pratama Putra. Pada kali ini kami akan membahas tentang teknik-teknik manajemen terdapat di dalamnya, yaitu just in time dan value chain analysis. Dari itu, saksikan video kami berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Pratama Putra dengan NIM 21304040 akan menjelaskan mengenai materi teknik just in time. Just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi itu didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang. Just in time juga didefinisikan sebagai sistem manajemen fabrikasi dan persediaan barang komprehensif, di mana bahan baku dan berbagai suku cadang itu dibeli dan diproduksi saat produksi itu juga, dan akan digunakan dalam setiap tahap proses produksi atau fabrikasi. Just in time pertama kali dikembangkan di negara Jepang oleh perusahaan Toyota pada dekade lalu, dan kemudian diadopsi oleh banyak perusahaan manufaktur di Jepang dan Amerika Serikat. Salah satu pendekatan untuk mengeliminasi pemborosan dalam perusahaan manufaktur yaitu suatu filosofi operasional yang disebut dengan just in time. Tujuan utama yang ingin dicapai dengan sistem just in time ini adalah yang pertama zero defect atau tidak ada barang yang rusak. Yang kedua adalah untuk menghilangkan persediaan yang tidak perlu. Didasarkan pada filosofi just in time bahwa persediaan yang tidak perlu adalah pemborosan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas yang mana bertujuan untuk mengurangi persediaan dan meningkatkan kualitas dari sebuah produk yang diproduksi. Dalam akuntansi manajemen, just in time digunakan untuk mengukur efisiensi proses produksi dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Konsep just in time dalam akuntansi manajemen menghilangkan persediaan yang tidak perlu untuk mengurangi biaya persediaan dan meningkatkan arus kas. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi waktu produksi dan menghilangkan aktivitas yang tidak perlu. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk dengan mengurangi kesalahan dan cacat produksi. Sistem produksi just in time adalah suatu sistem produksi yang bertujuan untuk menghasilkan produk tepat pada waktu yang dibutuhkan dan dalam jumlah yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Dalam sistem just in time, bahan baku dan komponen hanya dipesan dan diterima saat dibutuhkan untuk produksi, sehingga persediaan dapat dikurangi dan biaya produksi dapat ditekan. Keuntungan dari sistem just in time ini yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi produk, yang kedua mengurangi biaya persediaan, dan yang ketiga meningkatkan kualitas produk, dan yang terakhir meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, perencanaan produksi just in time merupakan salah satu elemen penting dalam sistem produksi just in time. Perencanaan produksi harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa produksi dilakukan dengan tepat waktu dan tidak terjadi kelebihan persediaan. Langkah-langkah perencanaan produksi just in time yaitu yang pertama, mengumpulkan data permintaan dari pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi waktu tunggu dan lead time dari masing-masing komponen produk. Yang ketiga, menghitung kebutuhan bahan baku dan komponen lainnya berdasarkan permintaan pelanggan dan waktu tunggu yang telah diidentifikasikan. 4. Membuat jadwal produksi berdasarkan kebutuhan bahan baku dan waktu tunggu yang telah diidentifikasi. Keuntungan dari perencanaan just in time ini yang pertama yaitu mengurangi biaya persediaan karena hanya memproduksi barang yang diperlukan saja. Yang kedua, meningkatkan efisiensi produk karena menghindari waktu tunggu yang tidak perlu.
Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan karena memproduksi barang sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Dalam sistem produksi just in time, biaya produksi dapat dikurangi dengan mengurangi persediaan dan meminimalkan waktu produksi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan mesin produksi sehingga proses produksi dapat berjalan dengan efisien dan mengurangi biaya produksi. Perhitungan biaya produksi dalam sistem just in time didasarkan pada biaya produksi aktual yang terjadi saat produksi dilakukan. Biaya produksi dapat dilakukan dengan mengurangi biaya persediaan dan biaya produksi yang tidak diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Falmulki Azikron dengan NIM 2130404056 akan membahas tentang value chain analysis. Value chain analysis adalah proses di mana sebuah perusahaan mengidentifikasi kegiatan utama dan bantuan yang menambah nilai produk. Kemudian menganalisisnya untuk mengurangi biaya atau meningkatkan efisiensi. Value chain analysis merupakan strategi yang digunakan untuk menganalisis kegiatan internal suatu perusahaan. Dengan kata lain, dengan melihat ke dalam kegiatan internal, analisis itu mengungkap di mana keunggulan kompetitif suatu perusahaan atau kekurangannya. Perusahaan yang bersaing melalui keunggulan diferensiasi akan mencoba untuk melakukan kegiatan yang lebih baik dari yang akan dilakukan pesaing. Jika bersaing melalui keunggulan biaya, ia akan mencoba untuk melakukan kegiatan internal dengan biaya lebih rendah dari pesaing. Ketika sebuah perusahaan mampu memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah dari harga pasar atau untuk memberikan produk-produk unggulan, ia memperoleh keuntungan. Value chain analysis yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yaitu Porter's Value Chain Model yang diperkenalkan oleh Michael Porter pada tahun 1985. Berikut adalah gambaran model dari Porter's Value Chain. Porter's Value Chain berfokus pada sistem dan bagaimana input diubah menjadi output yang dibeli oleh konsumen. Menggunakan sudut pandang ini, Porter menggambarkan rantai kegiatan umum untuk semua bisnis, dan ia membagi mereka ke dalam kegiatan primer dan dukungan. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan cost and advantage. Yang pertama, mengidentifikasi kegiatan utama dan dukungan perusahaan. Yang kedua, menetapkan kepentingan relatif dari setiap kegiatan dalam total biaya produk. Yang ketiga, mengidentifikasi biaya-biaya untuk setiap kegiatan. Yang keempat, mengidentifikasi hubungan antara kegiatan. Yang kelima, mengidentifikasi peluang untuk mengurangi biaya. Berikut langkah jika value chain analysis yang dilakukan oleh perusahaan dengan mengandalkan diferensiasi produk atau jasa. Hal ini dikarenakan fitur yang lebih banyak dan pelanggan lebih luas dengan produk atau jasa yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka, sehingga tingkat peminat lebih tinggi. 1. Mengidentifikasi kegiatan penciptaan nilai pelanggan. Setelah mengidentifikasi semua kegiatan, manajer harus fokus pada kegiatan-kegiatan yang paling berkontribusi untuk menciptakan nilai pelanggan. Yang kedua, mengevaluasi strategi diferensiasi. Untuk meningkatkan nilai pelanggan, manajer dapat menggunakan strategi berikut untuk meningkatkan diferensiasi produk dan nilai pelanggan. Menambahkan fitur produk yang lebih fokus pada layanan pelanggan dan responsif, meningkatkan kustomisasi, menawarkan produk komplementer. Yang ketiga, mengidentifikasi diferensiasi terbaik yang berkelanjutan. Biasanya, keunggulan diferensiasi dan nilai pelanggan akan menjadi hasil dari banyak kegiatan yang saling terkait, dan strategi yang digunakan, kombinasi terbaik dari mereka harus digunakan untuk mengejar keuntungan diferensiasi yang berkelanjutan. Demikianlah penyampaian dari kami, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video kami ini.
Nantikanlah video-video menarik dari kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yeah.